warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Sahrul Khoir. Saya adalah dosen pada program studi Komputasi Statistik, program Diploma 4 di Politeknik Statistika STIS. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat pemenuhan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya jadikan fokus dalam paparan unjuk kerja pengajaran ini adalah analisis propaganda. Mata kuliah ini merupakan salah satu pilar penting dalam keilmuan statistik modern, terutama dalam konteks official statistik. Mata kuliah analisis propaganda memiliki kode K203318 yang diberikan pada semester 5. Analisis propaganda merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa di program studi E4 Komputasi Statistik dengan bobot 3 SKS yang terbagi menjadi 2 SKS tatap muka teori dan 1 SKS praktikum terintegrasi. Untuk 2 SKS tatap muka teori, fokusnya adalah membangun pemahaman konsep dan penghitungan matematis yang mendalam. Sedangkan untuk 1 SKS praktikum terintegrasi, fokusnya pengolahan data dan analisis menggunakan perangkat Luna R dan SPSS. Aktivitasnya berupa pengerjaan 14 modul praktikum yang dikelola berbasis Google Classroom dengan menitik beratkan pada penyelesaian studi kasus official statistik, misalnya menggunakan data real dari BPS. Mengapa mata kuliah ini penting? Mari kita lihat dari kacamata transformasi data menuju official statistik. Pertama, dari sisi tantangan. Instansi BPS saat ini berhadapan dengan data bervolume besar yang memiliki ribuan variabel secara simultan atau multidimensi. Analisis univariat saja tentu tidak cukup. Kedua, di sini solusi yang ditawarkan oleh mata kuliah analisis propaganda, kami membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk melakukan pengolahan, analisis, dan interpretasi pada data multivariabel yang kompleks tersebut. Ketiga, dampak yang diharapkan, lulusan yang menguasai kompetensi ini akan sangat krusial dalam mendukung ekosistem penyediaan official statistik nasional yang tidak hanya cepat, tetapi presisi dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Mata kuliah ini dirancang untuk mendukung pencapaian beberapa capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi, yaitu CPL 1 terkait sikap bertanggung jawab secara mandiri atas pekerjaan di bidang keahliannya, CPL 2 penguasaan konsep siklus data secara utuh mulai dari pengumpulan hingga diseminasi baik data terstruktur maupun tidak terstruktur. CPL 3 kemampuan menunjukkan kinerja mandiri bermutu dan terukur. CPL 4 kemampuan teknis dalam mengelola dan menganalisis data untuk secara spesifik mendukung kegiatan official statistik. Dari CPL tersebut diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah CPMK khusus untuk analisis propaganda yang meliputi CPMK 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab secara mandiri dalam setiap penugasan. CPMK 2 mahasiswa mampu menguasai konsep pengolahan, analisis dan interpretasi data secara spesifik menggunakan teknik analisis propaganda. CPMK 3 mampu menunjukkan kinerja yang bermutu dalam setiap evaluasi dan proyek. CPMK 4 kemampuan aplikatif dalam menggunakan analisis propaganda untuk memecahkan masalah terkait official statistik. Untuk mencapai CPMK tersebut, kurikulum dibagi ke dalam beberapa fase pada paruh pertama semester atau sebelum UTS berada di fase 1 dan fase 2. Fase 1, fondasi geometri multivariat pada minggu 1 dan 2. Di sini mahasiswa mempelajari aspek APG, aljabar matrik geometri sampel, hingga konsep random sampling dan sebaran normal ganda. Ini adalah fondasi utamanya. Fase 2, inferensia dan analisis varian multivariat pada minggu 3-7. Setelah fondasi kuat, masuk ke tahap inferensia, mulai dari vektor rata-rata untuk satu populasi, populasi berpasangan, dan independen. Kemudian dilanjutkan dengan analisis varian multivariat, seperti one-way MANOVA, two-way MANOVA, dan juga MANCOVA.
Fase 1 dan 2 ini kemudian dievaluasi secara konseptual melalui ujian tengah semester di minggu ke-8. Setelah UTS, kompleksitas materi akan meningkat memasuki fase 3 dan 4. Fase 3 yaitu reduksi dimensi dan pola pada minggu ke-9 sampai 11. Mahasiswa akan mempelajari teknik menyederhanakan data yang kompleks tanpa banyak menghilangkan informasi seperti BCA, analisis faktor, dan pengelompokan karakteristik melalui analisis cluster. Fase 4, klasifikasi dan pemetaan visual. Di tahap akhir ini, materi meliputi metode grafik seperti Bplot, MDS, analisis korelasi kanalik, hingga analisis diskriminan linear untuk keperluan prediksi klasifikasi. Seluruh pemahaman dari fase 3 dan 4 ini kemudian dievaluasi secara menyeluruh pada ujian akhir semester di minggu ke-16. Untuk menyampaikan materi yang cukup padat tersebut, saya menetapkan ekosistem pembelajaran hibrid dan blended learning. Pertama, luring tatap muka digunakan untuk ceramah interaktif, presentasi oleh mahasiswa, dan diskusi kelompok langsung di kelas untuk membahas konsep-konsep krusial. Daring sinkronus, kami memanfaatkan platform Zoom Cloud Meeting jika ada kebutuhan untuk sesi tatap maya atau secara real-time. Asinkronus dan manajemen misi, saya menggunakan Sifadostis untuk presensi dan perekaman proses perkuliahan, dan Google Classroom yang berfungsi sebagai pusat distribusi modul, materi tayang, dan pengumpulan belasan tugas terstruktur. Praktikum eksekusi seperti yang disinggung sebelumnya, mahasiswa mengerjakan modul praktikum menggunakan perangkat lunak statistik dengan pendekatan case-based learning yang tugasnya juga dikumpulkan di Google Classroom. Sistem penilaian pada mata kuliah ini dirancang secara komprehensif untuk mengukir pemahaman teori dan kemampuan praktik mahasiswa. Komponen penilaian meliputi nilai UTS, UAS, tugas terstruktur, serta nilai dari kegiatan praktikum yang masing-masing bobotnya adalah UTS 30, bobotnya UAS 30 bobotnya, praktikum 30 bobotnya, dan tugas 10 bobotnya. Dalam menyusun materi dalam modul praktikum, saya menggunakan beberapa referensi utama yang menjadi standar dalam analisis multivariat. Referensi pokok kami adalah buku Applied Multivariate Statistical Analysis karya Johnson dan Wijen, serta Method of Multivariate Analysis oleh Ranger. Selain itu, kami juga merujuk pada buku-buku terapan yang menggunakan software R, serta literatur bahasa Indonesia untuk memudahkan pemahaman awal. Selanjutnya, kita akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran tatap muka saya dalam bentuk simulasi micro teaching bersama mahasiswa. Pada sesi ini, materi yang akan dibahas adalah analisis cluster, khususnya metode cluster hierarki. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Minggu ke-10, kita sudah mempelajari tentang analisis faktor. Nah, berikut di pagi ini kita akan lanjutkan belajar tentang analisis cluster. Jadi di pertemuan sebelumnya terkait dengan analisis faktor, di sana kita punya banyak variabel yang beberapa di antaranya itu berkorelasi kuat. Banyak variabel tadi bisa direduksi menjadi hanya beberapa faktor-faktor yang saling tidak berkorelasi. Untuk pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang analisis cluster. Nah, di cluster itu yang kita kelompokkan itu adalah objek-objeknya, gitu ya. Jadi objeknya banyak dibentuk menjadi kelompok-kelompok. Mbak Bella, bisa menyebutkan di sehari-hari contoh kelompok itu seperti apa? Untuk contoh dari pengelompokan itu misalnya segmentasi perilaku konsumsi pelanggan ataupun berdasarkan produk ataupun layanannya, misalkan frekuensi pembelian, terus loyalitas pembelian, terus juga ada manfaat yang disari, misalnya harga yang murah, kualitas yang tinggi, seperti itu, Pak. Contohnya dari suatu kelompok ya. Jadi pagi hari ini kita akan mempelajari tadi analisis cluster. Di sini kaitannya dengan subjek PMK adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan terampil menggunakan perangkat lunak statistika
serta mengidentifikasi struktur data dalam kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik tertentu ya, dengan menggunakan metode analisis cluster. Nah, di sini nanti kita akan pelajari clustering menggunakan hierarki sama K-mean. Jadi di awal kita pelajari tentang apa itu pengertian kelompok, lalu apa saja ukuran jarak yang digunakan, ada hierarki, ada K-mean, lalu bagaimana menentukan jumlah klasternya. Ini beberapa contoh kelompok tadi sudah disebutkan oleh Mbak Bella. Di BPS kita bisa mengelompokkan kabupaten-kabupaten berdasarkan beberapa indikator, misalkan IPM, kemiskinan. Nanti bisa dikelompokkan kabupaten-kabupaten mana yang IPM kemiskinannya itu tinggi, mana yang rendah, itu bisa kita kelompokkan. Jika kita bisa mengetahui daerah mana yang sudah bagus, mana yang tidak, akan bisa diketahui. Jadi pada intinya apa itu kelompok? Jadi di kelompok itu pada intinya adalah di dalam satu kelompok itu atau klaster itu mirip, tapi antara klaster itu berbeda. Jadi kalau di kelompok itu kuncinya adalah di dalam satu kelompok itu mirip, tapi antar kelompok itu berbeda. Kalau dilihat dari gambar akan kelihatan, oh ini mirip nih, gitu. Ini mirip, oh berarti ini kelompok yang berbeda, gitu, dengan jarak tertentu. Jadi sekali lagi di klaster itu istilahnya homogenitas internal. Di dalam kelompok itu homogen, tapi heterogenitas eksternal antara kelompok itu heterogen. Jadi sudah saya jelaskan bahwa dasar dari mendapatkan kelompok adalah kemiripan jarak. Nah, sehingga PR-nya adalah bagaimana kita mendapatkan jarak itu. Ada beberapa ukuran jarak yang banyak dipakai, jarak Euclidean. Nah, kalau Manhattan bedanya kalau yang ini adalah 2 derajat, di sini adalah di harga mutlak baru dijumlahkan. Nah, ini Minkowski pakai pangkat. Yang Mahalanobis ini adalah mirip seperti Euclidean, bedanya di sini ada kalikan dengan inverse dari kovarian. Kapan menggunakan Mahalanobis ini? Ini adalah ketika antar variabel itu adalah ada korelasi. Ketika ada korelasi, maka Euclidean ini tidak cocok. Sehingga kalau ada korelasi, dikoreksi dengan menggunakan cara yang Mahalanobis. Ini salah satu cara, ketika ada korelasi antar variabel, kita nggak bisa langsung menggunakan Euclidean, kita bisa menggunakan cara Mahalanobis. Kalau kita mau memaksa menggunakan Euclidean, nah kita ubah dulu variabelnya tadi menjadi komponen-komponen. Tapi kalau kita tetap menggunakan variabel asli yang berkorelasi, kita gunakan jarak yang Mahalanobis. Ini contoh, misalkan kita punya 5 objek, ada presentasi kemiskinan, lalu rata-rata lama sekolah tahun. Nah ini masing-masing kita punya 2 variabel. Kita punya 2 variabel. Antara A, kenapa 0? Karena posisinya sama kan gitu. Berarti ini 0. Jarak AB kita tulis di sini, AC yang tadi kita hitung, nah kita masukkan semua. Jadi matrik segitiga. Yang ini kenapa nggak usah ditulis? Karena sama kan, posisinya simetris, sama, nggak usah dihitung lagi. Cukup bagian di sini saja. Oke. D, E. Nah ini jaraknya. Jadi kalau kita lihat tadi adalah yang paling mirip bisa kita kelompokkan menjadi 1, C dan D. Itu yang karena dari kemiripan. Dengan variabel tadi antara persentase kemiskinan, rata-rata lama sekolah, dan juga ini misalkan ada variabel lain pendapatan sampai jutaan gitu. Kalau itu jadikan langsung dihitung jaraknya, bisa jadi variabel itu yang mendominasi hitungan jarak. Contoh misalkan pendapatan 1 juta, yang lainnya adalah 500.000 gitu. Padahal yang tadi yang kemiskinan antara 10 sama 12. Sudah didominasi oleh misalkan pendapatan. Sehingga perlu standarisasi ketika memang besar angkanya itu berbeda. Itu yang penting di sana. Nah, kalau tadi memang ada korelasi, sebaiknya pakai jarak Mahalanobis atau gunakan PCA lebih dulu. Jadi kalau tetap menggunakan Euclidean, gunakan PCA. Tapi kalau tetap kita variabelnya kita nggak ubah,
gunakan jarak Mahalanobis. Nah, secara umum bisa dibagi dua ke analisis cluster ini, ada hierarki sama non hierarki. Ini yang kita pelajari dua-duanya hari ini. Yang hierarkis ada dua, kooperatif sama divisif. Nah, hierarki ada banyak, yang kita pelajari hari ini adalah kemin, yang kemetoid, fazi di pertemuan di mata kuliah yang lain. Nah, kalau di hierarki itu akan membentuk struktur bertingkat seperti pohon, bukan partisi tunggal. Kalau yang non hierarki langsung membagi objek ke dalam K-cluster. Nah, kita lanjut ke hierarki. Jadi di hierarki ini membangun pohon pengelompokan bertingkat dari n cluster tunggal. Nanti dari sekian objek-objek bisa banyak n akan dikelompokkan menjadi sekian cluster. Di hierarki ini kita tidak perlu menentukan berapa jumlah clusternya terlebih dahulu. Yang tadi yang kemin itu di awal ditentukan jumlah clusternya. Yang akan dibahas ini adalah nanti kita bahas aglomeratif. Ada 5 metode penggabungan atau namanya linkage. Jadi ketika di awal tadi, ini tadi C sama D itu adalah bisa kita buat kelompok. Yang jadi masalah ketika kita ada BC, kita ada kelompok baru. Jadi ini kelompoknya. Nah, bagaimana jarak antara CD dengan B, kita nggak tahu. Nah, ini kita lihat dari linkage ini, supaya kita bisa menghitung jarak antara kelompok CD ini dengan yang lain, objek yang lain. Itu menggunakan linkage. Jadi tahapan di algoritma di hierarki adalah inisialisasi dulu. Itu setiap objek dianggap satu cluster di awal. Kalau aglomeratif, baru berikutnya dikelompokkan kembali dengan objek yang lain menjadi cluster baru. Gitu. Nah, berikutnya hitung matrik jarak. Nah, tadi supaya kita mengetahui antar objek itu mana yang paling dekat, nah kita menggunakan jarak. Nah, sehingga kita perlu menghitung jarak. Nah, gabungkan pasangan terdekat. Contohnya tadi, ini yang paling kecil jaraknya, ini digabungkan. Nanti antara C dan D digabung. Proses diulangi sampai kelompok. Nanti setelah itu dibuat gambarnya. Nah, yang beberapa cara melinkage tadi. Kalau yang single linkage itu adalah minimum jarak antara, misalkan bagaimana menghitung jarak antara UV sama W, itu adalah jarak antara U, nanti yang ini masing-masing U sama W, V sama W. Ini jaraknya berapa? Contoh di sini, kalau kita mau menghitung jarak antara CD dengan B, ya, CD dengan B, berarti kita cari minimum jarak antara apa? C dengan B sama D dengan B. Ini minimum dari jarak ini. 246, 246. Nah, ini yang menjadi jarak antara CD dengan B. Oke, lalu bagaimana kalau kita menghitung jarak antara ED ya dengan E? Ya, silakan. Siapa yang bisa? Di sebelah sini aja, nggak apa-apa. Sebelah sini. Minimum dari jarak antara jarak CD dengan E berarti jarak antara C sama E. C sama jarak antara C sama E, coba di sini. Ya, C sama E. Lalu D sama E. Nah, berapa jarak C sama E? Ya, berapa jarak antara D dengan E? 28. Ini tadi kita akan punya jarak ini. A dan B adalah 2,828, A dan E 5,831. Tadi CD dengan A 10, CD dengan B 8,2, CD dengan E 5,099. Nah, ini yang baru, tapi ini dari yang jarak yang lama, diambil dari sini. Nah, ini yang baru. Ini yang nampaknya single linkage.
Nah ini terus berulang. Yang berikutnya di sini, tadi kan ini yang paling kecil nih. Nah, sekarang yang ini paling kecil, itu adalah berarti A sama B. Berarti A dan B dikelompokkan. Nah, berikutnya karena AB menjadi kelompok, kita perlu menghitung dengan mana? AB dengan E, AB dengan CD, dihitung lagi. Masing-masing dihitung. Sehingga akan didapatkan, oh ini yang matrik baru lagi, tadi awalnya 5 kali 5 menjadi 4 kali 4, sekarang 3 kali 3. Nah, di antara angka-angka ini yang paling kecil, sehingga AB berkelompok menjadi dengan E, ABE. Nah, berikutnya satu lagi ABE dan CD. Nah, ini proses dari aglomerasi. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang belum jelas. Izin bertanya, Pak. Tadi disebutkan ada beberapa metode linkage untuk menentukan titik setelah titik untuk matriks barunya. Tadi kan ada single linkage, terus ada complete linkage dan lain-lain. Itu kapan digunakan tiap metode linkage, Pak? Kapan digunakan pilihan itu? Iya, Pak. Masing-masing dari jarak ini, masing-masing dari linkage ini, itu bisa menangkap bentuk yang berbeda dari ciri klasternya gitu. Sehingga kita, karena ini kita belum tahu seperti apa bentuk kelompoknya, nah akan lebih baik itu dibandingkan. Jadi tidak cukup hanya menggunakan satu saja, langsung kita pilih ini terbaik, tidak. Tapi gunakan beberapa. Nanti yang dari pilihan tadi, lakukan pengklasteran hierarki, lalu dibandingkan mana yang terbaik berdasarkan ukuran dari clustering. Tadi kan prinsipnya clustering tadi apa? Homogen di dalam kelompok, heterogen di dalam antar kelompok. Nah, ada ukuran-ukuran yang digunakan untuk itu. Misalnya pakai siluet itu atau Dunn index, nah itu digunakan untuk itu nantinya. Dilakukan semua baru dicoba. Seperti itu. Saya kira cukup ya. Kita sudah belajar tentang hierarki, tentang K-mean sesuai dengan yang di awal tadi. Berikutnya kita lanjutkan ke praktikum. Ya. Di sini di praktikum sudah ada modul yang dibuat. Nah, di sana di modul itu ada teori singkat, lalu ada latihan dari penghitungan menggunakan R, ada contoh. Silakan kerjakan dulu latihannya di sana. Bagaimana menginstal dan sebagainya. Lalu bagaimana memasukkan data, lalu masukkan sesuai fungsi yang digunakan. Untuk hierarki dan juga untuk K-mean. Sesuai ada di modul. Paket yang perlu diinstal, ada paket start, ini sudah ada bawaan dari R, cluster, faktor extract, dan extend dan ggplot. Ini yang perlu diinstal untuk keperluan praktikumnya. Tata lunaknya apa yang digunakan. Ini diinstal terlebih dahulu. Ini ada teorinya. Nah, ini ada dijelaskan langkah-langkahnya. Silakan diikuti. Misalkan memasukkan masing-masing library-nya, lalu masukkan datanya dan seterusnya. Silakan diikuti instruksi yang ada di modul. Lalu berikutnya, kalau sudah mencoba semuanya dan dipelajari, termasuk juga pelajari bagaimana maksud dari setiap baris kode dan juga interpretasi dari outputnya. Latihan mandiri. Silakan nanti lanjutkan latihan mandiri. Nah, ini di sini ada kode-kode yang sudah masih kosong. Silakan dilengkapi. Silakan dilengkapi kode-kodenya. Lalu coba di running, dijalankan. Kalau sudah semua, baru nanti terakhir ini untuk penugasan. Silakan kerjakan. Silakan kerjakan di rumah penugasannya. Di sini misalkan
Anda ditugaskan di Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik. Pimpinannya meminta kalian untuk membuat kajian tentang tipologi kabupaten kota berdasarkan indikator kesejahteraan. Nah, silakan cari data di BPS, data BPS dari indikator-indikator berkaitan, lalu lakukan penyiapan data, eksplorasi, buat klaster hierarki, dan lalu tentukan K-nya berapa. Nanti silakan buat laporan. Ini dikerjakan menggunakan R Markdown. Nanti lalu lakukan juga tadi seperti di contoh, kerjakan bikin kodenya, interpretasi datanya, lalu bikin analisisnya. Lalu buat laporan dan dikumpulkan. Silakan kerjakan praktikumnya. Nah, untuk melihat tadi sudah paham atau belum, nah silakan kerjakan latihan di atau di Wayground namanya sekarang. Silakan join dan menggunakan ini kode ini, join myquiz.com. Ini kodenya atau scan QR code-nya. Oke, demikian tadi kita sudah diskusi dan belajar tentang analisis cluster, mulai dari penghitungan jarak, lalu metode hierarki, dan juga analisis gaming. Tadi juga sudah mencoba praktikum menggunakan R terkait dengan penggunaan hierarki dan juga gaming. Nanti jangan lupa dikerjakan di rumah penugasannya dan nanti dikumpulkan 4 hari lagi ke depan. 4 hari ke depan silakan dikumpulkan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang biplot. Nanti sebelumnya kita sudah dari PCA, nanti lanjutkan kita akan belajar biplot. Silakan dipelajari di rumah sehingga di pertemuan berikutnya kita bisa diskusi lebih banyak lagi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cuplikan simulasi micro teaching pada mata kuliah analisis propaganda yang saya ampuh. Melalui kombinasi pemahaman konsep teoritis yang kuat dan studi kasus praktikum yang relevan, saya berharap mahasiswa mampu memberikan performa analisis yang mandiri, bermutu, dan terukur saat mereka terjun sebagai abdi negara di bidang perstatistikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim panitia sertifikasi dosen, pimpinan Politeknik Statistika STIS, serta seluruh mahasiswa yang telah berkontribusi dan mendukung proses perkuliahan ini. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja dan dedikasi saya dalam bidang pengajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.